kesempatan kali ini saya akan mengurus tentang bab pengurusan jenazah, materi kelas 11 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Mengawali bab tentang pengurusan jenazah, kita akan berbicara terlebih dahulu tentang kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti, yang mana kita tidak bisa menghindar dari kematian. Kematian tidak mengenal usia, baik itu tua, muda, bahkan anak kecil pun pasti akan mengalami kematian. Hanya saja kematian yang seperti apa dan kapan waktunya itu menjadi rahasia Allah. Nah, dalam mengurus jenazah, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya, sebuah kewajiban yang dibebankan secara kolektif terhadap umat Islam. Apabila umat Islam tidak ada yang mengurus jenazah, maka dosa bagi umat Islam tersebut. Nah, hal apa saja yang dilakukan ketika terjadi sakaratul maut? Maka langkah yang harus dilakukan adalah menghadapkan orang tersebut ke arah kiblat jika memungkinkan. Kemudian membaca surat Yasin dengan suara yang keras, agak keras, dan membaca surah Ar-Ra'd dengan suara yang lirih dengan tujuan untuk memudahkan keluarnya roh dari tubuh orang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mentalkin, membimbing dengan mengucapkan kalimat tahlil di telinga, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul bahwasanya barang siapa yang mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah di akhir hidupnya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Yang keempat yaitu memberi minum bila membutuhkan. Hal ini seperti dalam sebuah riwayat disampaikan bahwasanya ketika orang tersebut dalam keadaan sakaratul maut, maka setan akan mendatangi orang tersebut dengan menawarkan minuman, dan dia menyerupai orang-orang yang kita cintai yang sudah terlebih dahulu meninggal. Nah, apabila setan itu memberikan minuman kepada kita, maka dia atau setan tersebut ingin menukar minuman tersebut dengan akidah atau keimanan yang kita miliki. Ya, maka ketika terjadi sakaratul maut diusahakan untuk memberi minum dengan memberi minum dengan menggunakan sendok, menyuapi dengan menggunakan sendok ke mulut. Tidak harus banyak, ya, cukup mungkin 1 sendok atau 2 sendok. Kemudian orang yang menunggu ketika terjadi sakaratul maut, orang-orang keluarga atau kerabat atau tetangga yang menunggu orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut tidak boleh berkata jelek atau berghibah terkait dengan orang yang sedang sakaratul maut. Ini sangat tidak dianjurkan. Kemudian hal-hal apa yang harus dilakukan ketika seseorang tersebut sudah meninggal? Yang pertama adalah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian menukarkan pakaian yang bersih, yang kotor dengan menukarkan pakaian dan membersihkan kotoran yang keluar dari tubuhnya. Artinya pakaian yang tadinya dikenakan diganti dengan yang bersih, kemudian kotoran apabila keluar dari tubuhnya atau dari kemaluannya maka harus dibersihkan. Kemudian yang ketiga adalah memejamkan mata jika orang tersebut meninggal dalam keadaan mata terbuka. Kemudian yang keempat yaitu melipatkan kedua tangannya seperti dalam keadaan sholat di atas perut. Ya, bila perlu ikat kedua tangannya agar bisa sedekap seperti dalam keadaan sholat. Kemudian jika jenazah tersebut mulutnya menganga, maka kita harus menutupnya dengan cara mengikat di bagian dagu sampai ke atas kepala. Mulutnya ditutup dengan cara diikat. Selanjutnya yaitu meluruskan kedua kakinya dengan cara mengikat kedua ibu jari kakinya. Nah, mengikatkan kedua jari ibu jari kakinya
sehingga kakinya menjadi lurus. Yang selanjutnya yaitu menutup tubuh jenazah dengan kain agar tidak terkena kotoran atau terkena serangga. Kemudian letakkan jenazah di tempat yang tinggi. Bila perlu, kaki-kaki dari tempat tidur jenazah itu diberi dengan mangkok yang diberi mangkok yang ada airnya, supaya tidak ada serangga atau semut yang naik ke tempat tidur jenazah. Kemudian yang terakhir yaitu menghadapkan ke arah kiblat. Nah, ini adalah kewajiban kita sebagai umat muslim terhadap jenazah, yaitu memandikan, setelah itu mengkafani, mensolati, dan memakamkan. Nah, kita akan fokus kepada bagaimana tata cara memandikan jenazah. Yang pertama adalah persiapan memandikan jenazah, yaitu siapkan tempat yang layak. Yang layak di sini maksudnya adalah tempat yang tertutup dari orang-orang, terhindar dari panas dan terik, sehingga jenazah ketika dimandikan, bahkan orang yang memandikan tersebut bisa fokus untuk membersihkan si jenazah. Nah, ini adalah salah satu tempat untuk memandikan jenazah yang biasa digunakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyiapkan peralatan dan perlengkapan, yaitu menyiapkan alas mandi untuk jenazah, kemudian tempat untuk menampung air, kemudian air yang suci dan mensucikan, sabun, pembersih ini bisa berupa cotton bud ya, untuk membersihkan di sela-sela ibu jari, kaki, sela kuku, kemudian kapur barus yang sudah dihaluskan, dilembutkan, kemudian air mawar, daun bidara agar wangi. Kemudian syarat-syarat orang yang memandikan. Nah, syarat orang yang memandikan jenazah yang pertama adalah jika jenazah tersebut laki-laki, maka yang memandikan adalah laki-laki atau orang yang diberi wasiat, baik itu bapak, kakek, dan muhrim dari pihak laki-laki, termasuk istrinya pun boleh untuk memandikan suaminya. Kemudian, jika jenazah tersebut perempuan, maka yang memandikan adalah perempuan, seperti ibunya, nenek, serta perempuan dari keluarganya. Dan suaminya pun boleh memandikan istrinya jika jenazah tersebut sudah menikah. Nah, apabila jenazahnya adalah anak, baik itu laki-laki maupun perempuan yang belum balik, maka yang memandikan boleh laki-laki, boleh perempuan ya. Kemudian jika tidak ditemukan laki-laki atau suaminya, sedangkan jenazah tersebut adalah jenazah perempuan, maka jenazah cukup ditayamumkan, tentu dengan menggunakan sarung tangan atau alas tangan. Begitu juga sebaliknya, jika jenazah tersebut adalah jenazah laki-laki, kemudian istrinya tidak ada atau tidak ditemukan laki-laki lain yang bisa untuk mengurus jenazah tersebut, yang ada hanya perempuan, maka cukup ditayamumkan. Nah, di sini ada beberapa peralatan dan persiapan mandi. Yang pertama adalah tempat mandi ya, atau bilik atau tabir penutup yang biasanya ditutup dengan menggunakan kain atau menggunakan bilik. Kemudian kain basahan ya, untuk menutup jenazah ketika dalam proses penyiraman. Kemudian sabun, air cendana, air daun bidara, sarung tangan, gayung untuk menyiram, kemudian minyak wangi, dan handuk. Nah, ini adalah wewangian yang digunakan untuk memandikan. Ada kapur barus yang sudah dihaluskan, ada sabun, ada minyak wangi, dan ada sari air mawar. Nah, bagaimana cara memandikan jenazah? Yang pertama adalah
jenazah ditempatkan di tempat yang terlindungi. Seperti tadi yang saya sampaikan, jenazah harus terlindungi dari orang-orang dan terlindungi dari terik matahari maupun dari serangga dan lain-lain. Kemudian memulainya dengan mengucapkan basmalah. Jenazah diberikan kain basahan untuk menutup aurat, membersihkan kotoran dan najis. Ya, diangkat, agak didudukkan, kemudian perutnya diurut supaya kotoran tersebut keluar. Ya. Kotoran pada kuku, mulut, gigi, telinga juga dibersihkan. Ya. Biasanya menggunakan cotton bud yang ada di kuku. Kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh, ya, dengan dimulai dari bagian tubuh sebelah kanan sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan anggota tubuh sebelah kiri sebanyak 3 kali, disunahkan 3 kali atau ganjil. Kemudian yang terakhir adalah jenazah diwudukan dan disiram dengan air yang sudah dicampur dengan kapur barus dan daun bidara atau wewangian. Kemudian jenazah dikeringkan dengan kain atau handuk. Niat memandikan jenazah. Apabila jenazah tersebut laki-laki, maka niatnya adalah nawaitul ghusli li hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Jika jenazah tersebut perempuan, maka niatnya adalah nawaitul ghusli li hadzal mayyitati lillahi ta'ala. Ini contohnya, jenazah diberi kain basahan untuk menutup anggota tubuhnya, kemudian disiram dengan air bersih dimulai dari anggota tubuh bagian kanan sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan anggota tubuh sebelah kiri sebanyak 3 kali atau ganjil. Kemudian jenazah didudukkan untuk mengeluarkan kotoran sambil diurut di bagian perutnya agar kotoran yang ada di dalam dubur atau kemaluan jenazah itu keluar. Kalau tidak keluar pun tidak boleh dipaksa, dan mengurutnya pun tidak boleh dengan cara yang keras. Nah, kemudian setelah itu jenazah diwudukan. Setelah diwudukan, kemudian yang terakhir adalah menyiram dengan kapur barus atau wewangian yang sudah dicampurkan ke dalam air. Kemudian jenazah dikeringkan dengan handuk. Nah, adapun hikmah dalam memandikan jenazah, yang pertama adalah karena Islam mementingkan kebersihan, ya. Kemudian menghormati manusia. Yang terakhir adalah menghadap Allah dalam keadaan bersih dan suci. Demikian pembahasan tentang tata cara memandikan jenazah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.